Pak Bambang, dalam tulisan Bapak yang disampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa memberikan pengakuan dan kewenangan bagi desa untuk mengelola kehidupan masyarakat dan lingkungan, serta pendanaan yang cukup besar. Menurut Bapak, apa tantangan utama yang dihadapi desa dalam memanfaatkan fasilitas, dan bagaimana cara memastikan bahwa undang-undang ini tidak justru beresiko membawa desa ke kemunduran? Bagaimana, Pak? Ya, itu karena desa-desa kan menjadi gudangnya kemiskinan. Nah, mengapa orang menjadi miskin? Kan karena SDM, karena kelembagaan, karena keuangan, teknologi, dan sebagainya. Itu semuanya membuat mereka tertinggal. Membuat mereka mengalami gap dengan kelompok-kelompok lain. Kelompok kaya di desa gitu. Tapi pada umumnya mereka dalam keadaan. Nah, undang-undang ini bagus sekali memberikan rekognisi, pengakuan bahwa itu adalah kewenangan desa dan memberikan subsidiaritas, artinya mereka diberi kewenangan ya, untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi kalau tidak tahu dengan seluruh kelemahannya tadi, ini kan bisa gampang dikuasai oleh kepentingan-kepentingan lain gitu. Jadi keterbukaan desa bagus sekali, tapi harus diikuti dengan suatu bimbingan, pendampingan, dan sebagainya. Kekhawatiran inilah yang akhirnya membuat Pak Bambang menggagas gerakan revitalisasi desa. Betul. Bisa dijelaskan Pak lebih mendalam tentang pendekatan revitalisasi desa yang Bapak kembangkan? Apa yang membedakan GRD dengan program pemberdayaan desa lainnya? Yang membedakan kegiatan pemberdayaan lainnya dan sekarang GRD sebenarnya intinya tidak beda, sama. Yaitu membangun, memberdayakan, mengembangkan, mendampingi self-help group, kelompok swadaya masyarakat. Dan terbukti juga bahwa dalam perjalanan lembaga-lembaga pengembangan masyarakat dalam bentuk self-help group itu di Bina Swadaya mengalami resistensi. Dan mereka masih hidup dalam 20 tahun, 30 tahun, 55 tahun masih ada. Nah, itulah kami merasa bahwa wah, ini pengalaman ini bagus sekali untuk diterapkan di tempat-tempat lain dalam ekosistem desentralisasi dan demokratisasi. Pak, dalam pelaksanaannya di Kabupaten Batang ya Pak, 2016 sampai 2018, pelajaran penting apa saja yang didapatkan untuk menyempurnakan konsep GRD, Pak? Sebenarnya konsep GRD itu muncul dari sana. Memang Bina Swadaya mempunyai pendekatan program, proyek, dari program-program itu ada proyek-proyek. Kemudian gerakan, mobilisasi, dan orkestrasi kemudian bersama-sama mengajak yang lain. Jadi penyelenggara gerakan itu bukan hanya Bina Swadaya, itu kita harus bekerja yang dengan baik. Intinya tetap sama, meningkatkan keberdayaan melalui partisipasi dari masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan solidaritas di antara mereka. Nah, itu membuat mereka mempunyai sense of belonging terhadap lembaga, kelompok yang mereka miliki. Untuk langkah-langkah prioritas dalam mengubah desa marginal menjadi desa maju dan mandiri, apa saja Pak langkah-langkahnya? Itu pertama-tama tentu saja membentuk kelembagaan masyarakat mandiri, KSM, kelompok swadaya masyarakat. Nah, kelompok ini kemudian menjadi wahana untuk suatu proses belajar mengajar. Jadi masalah pendidikan, masalah SDM itu diatasi bersama-sama sehingga tidak ada gap antara mereka yang mengajar dan mereka yang menerima pengajaran. Mereka terlibat. Nah, ini model pendidikan yang diharapkan tidak terjadi gap antara yang memberi dan yang diberi. Itu satu. Lalu aspek-aspek yang terkait dengan ya kalau mau melakukan upaya-upaya kegiatan-kegiatan usaha-usaha produktif harus ada uang. Menabung. Nah,
mereka biasanya, Pak kami miskin disuruh menabung. Lebih baik miskin punya tabungan daripada miskin tidak punya tabungan. Nah ini kita bisa dorong matching fund. Jadi dana yang kita berikan untuk mendorong mereka. Program-program sebelumnya di BKKBN, di IDT, di Perhutanan Sosial, itu semuanya ada unsur itu. Nah ini kan ada banyak kesempatan memberikan matching itu dengan usaha-usaha masyarakat. Ada dana desa, ada APBD, ada APBN, itu bisa dimanfaatkan. Bahkan ada juga CSR, Corporate Social Responsibility, dari lembaga-lembaga. Dari luar negeri juga bisa menurut. Jadi kalau menurut saya dana itu akan datang. Kalau kita mampu meyakinkan bahwa apa yang kami lakukan ini baik. Pak, dalam membangun BUMDes ini, apa tantangan besar yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya Pak saat membangun BUMDes? BUMDes, ya terus itu berdasarkan undang-undang ya. Jadi pasti bisa. Dulu yang kita perjuangkan supaya itu match dengan pemberdayaan masyarakat desa, kami usulkan supaya BUMDes itu berbadan hukum koperasi yang dibangun dari KSM, sehingga itu sungguh-sungguh berakar di masyarakat. Tapi kan Menteri Desa tidak setuju. Akibatnya ya sama dengan BUMN, BUMD, nah sekarang ada BUMDes. Ini milik dari pemerintah. Nah, milik pemerintah ini tugasnya bagaimana? Kalau BUMN dan BUMD itu ya cari untung dulu. Nah, memang harus ada keuntungan supaya bisa berkelanjutan. Tetapi untuk berkelanjutan dan untung itu tidak gampang. Melakukan pembangunan sosial juga tidak mudah. Menggabungkan keduanya itu menjadi lebih sulit. Gitu. Nah, ini harus perlu dilatih. Bagaimana Pak cara mempersiapkannya Pak biar bisa sukses Pak? Ya harus ada komunikasi yang baik dan membuka diri untuk proses-proses yang terjadi di masyarakat itu. Terus kecenderungan selama ini kan selalu semuanya itu kalau sudah milik pemerintah, termasuk pemerintah desa, ya sudah itu mempunyai keistimewaan yang tidak bisa diganggu. Tapi kalau kita kan harus berinteraksi, bekerja sama, berintegrasi kalau sikap semacam ini tidak mudah. Berarti kekuatannya di fasilitatornya ya Pak? Ya fasilitator harus kita latih untuk mengarahkan ke sana. Sebab kalau fasilitator sudah menjadi tukang yang mencetak kekuasaan lokal yang sangat tidak terintegrasi dengan masyarakat, ya menjadi terpecah belah. Oke, Pak, peran strategis KSM, LKM, dan KSU dalam mewujudkan desa mandiri. Bagaimana kolaborasi antara ketiga lembaga tersebut diharapkan dapat berjalan? Pertama-tama KSU, Koperasi Serba Usaha, itu sebaiknya dibentuk oleh KSM-KSM. KSM-KSM sudah mandiri, dan kebanyakan KSM-KSM itu adalah melakukan kegiatan simpan pinjam. Dan itu penting, karena simpan pinjam memberikan kekuatan untuk aspek keuangan terjaga, berkelanjutan. Dan kebanyakan yang mengelola KSM itu ibu-ibu. KSU didirikan dan dimiliki oleh anggota-anggota KSM. Karena KSM bukan badan hukum, jadi KSM tidak mempunyai hak untuk memiliki KSU, tapi anggota-anggotanya yang mempunyai. Nah itu suatu proses pendampingan yang cukup cermat harus dilakukan. Pak, bagaimana GRD memastikan keberlanjutan program pemberdayaan desa, terutama setelah pendampingan LPSM selesai? Ya, memang kami di Bina Swadaya selalu berusaha untuk membangun kelembagaan masyarakat di tingkat lokal itu mandiri
dan berkelanjutan. Dan kami tidak menstruktur mereka ke atas. Kami membiarkan mereka untuk berkembang sendiri, kecuali kalau mereka menginginkan di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten ada, itu urusan mereka. Dan kalau kita paksakan, ada yang sudah siap, ada yang tidak, dan sebagainya, itu menjadi repot. Maka berilah kebebasan mereka sampai mereka merasa sekarang saya mau menstruktur ke atas. Tapi kebanyakan KSM hampir tidak ada yang menginginkan itu. Mereka sudah cukup senang dengan guyup di antara para anggotanya yang dia berada di sekitar rumah tangga mereka juga. Oke. Pak Bambang selalu menyebut desa sebagai akar pohon besar bernama NKRI. Bagaimana masyarakat perkotaan seharusnya memandang desa dalam konteks ini, Pak? Mengapa desa sangat penting? Ya, ini usaha kita sekarang ini sebenarnya usaha-usaha untuk melakukan semacam informasi, edukasi kepada masyarakat kota lebih-lebih. Ya. Dan itu melalui pemahaman ini, penyadaran terhadap masyarakat kota, terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat kita, itu kita harapkan menjadi lebih baik. Dan kegiatan-kegiatan operasional dalam bentuk proyek-proyek, Bina Suara membuka diri dan mengajak yang lain untuk melakukan itu sesuai dengan kemampuan dan bidang kegiatan mereka. Jadi kami merasa bahwa kota dan desa itu bukan suatu wilayah yang ada jurang pemisah yang luar biasa, tapi kita akan coba untuk mereka menjadi mendekat dan saling membantu untuk kepentingan-kepentingan. Masyarakat kota tanpa desa bagaimana bisa hidup? Nah, juga sebenarnya masyarakat desa kalau terputus hubungan-hubungan dengan kota juga tidak bisa survive.